Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas DC pinjol legal ini sudah pada dipecat. Nah, seperti apa ya? Ini berita yang akan mengembirakan buat kalian semua tentunya yang sering diancam-ancam oleh para DC pinjol atau tukang tagih dari pinjaman online ini. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah, kawan-kawan bertemu kembali dengan channel yang tetap memotivasi Anda dalam situasi saat ini ya, situasi Anda gagal bayar sebagai nasabah pinjaman online. Oke teman-teman, seperti tadi janji saya di depan bahwa saya akan membawakan salah satu tema yang cukup menarik dan ini menjadi berita hangat ya, yaitu bahwa DC pinjol sudah mulai dirampingkan. Sudah banyak ya pinjol-pinjol legal ini DC-nya dirampingkan alias dipecat ya. Nanti simak videonya seperti apa. Silahkan ya kalian tonton, tapi sebelumnya seperti biasa kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di hari ini, hari esok dan seterusnya Allah memberikan kelancaran dan keberkahan buat kita semua. Yuk kita berdoa seperti biasa, tundukkan kepala kita dan angkat tangan kita saat kita mulai berdoa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa hambamu ini ya Allah. Dosa yang tak terhitung dan tak terhingga ya Allah, yang masih berlumur dengan dosa-dosa. Dosa yang Engkau perintahkan untuk segera tinggalkan, namun kami masih tetap melakukan dan melaksanakannya ya Allah, berulang dan berulang kembali. Ya Allah, hijrahkan kami semua. Berikan kami keistiqomahan untuk segera meninggalkan seluruh riba pinjaman online dan riba-riba lainnya ya Allah. Berikan kekuatan hati kami, keteguhan untuk benar-benar fokus hijrah dan tobat dengan sesegera mungkin. Ya Allah, kami berdoa dalam kesempatan kali ini untuk teman-teman yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit ya Allah. Berikan mereka kesembuhan, angkat sakit penyakitnya ya Allah. Berikan mereka pemulihan ya Allah, agar mereka dapat kembali berkumpul dengan keluarganya dan kembali melaksanakan aktivitasnya untuk menjemput semua rezeki-rezekimu yang berkah, rezekimu yang halal. Ya Allah, kami berdoa untuk teman-teman yang saat ini pasangan suami istri ingin menyelesaikan hubungan suami istrinya di ambang perceraian. Ya Allah, rekatkan kembali, rekatkan dan utuhkan rumah tangganya, harmoniskan kembali ya Allah. Berikan mereka keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Berikan mereka kekuatan untuk masing-masing bertahan dan membangun kembali rumah tangganya yang sudah porak-poranda, untuk kembali menjadi keluarga yang Engkau ridhoi, keluarga yang Engkau berkahi ya Allah. Berikan mereka rezeki-rezeki yang terbaik, rezeki yang datang darimu ya Allah, dan jauhkan mereka dari rezeki-rezeki yang haram. Untuk teman-teman yang saat ini bermasalah dalam pekerjaannya, di PHK, diberhentikan ya Allah, pertemukan mereka kembali dengan pekerjaan yang terbaik, pekerjaan yang halal, pekerjaan yang berkah, yang lebih baik dari pekerjaan yang sebelumnya. Berikan mereka pekerjaan untuk menghidupi keluarganya ya Allah. Kasihani mereka, sayangi mereka ya Allah, seperti mereka saat ini sudah benar-benar ingin bertobat dan ingin datang untuk minta ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, untuk teman-teman yang saat ini khususnya para nasabah yang sedang kebingungan, ketakutan atas segala macam masalah, dicaci maki, dihina,
diteror, diintimidasi, bahkan ya Allah dipermalukan. Utang piutang ini mempermalukan hidupnya. Utang piutang ini memberikan dampak yang buruk buat hidupnya ya Allah. Berikan mereka kekuatan dan keikhlasan. Berikan mereka ketabahan untuk sanggup menjalani hari demi hari dengan rangkaian-rangkaian teror yang saat ini terjadi. Ya Allah, beri juga hati buat para penagih ini agar mereka juga bisa untuk segera taubat dan hijrah dari pekerjaannya yang tidak baik ini ya Allah. Berikan para penagih ini pekerjaan-pekerjaan yang terbaik, pekerjaan-pekerjaan yang Engkau ridhoi, pekerjaan-pekerjaan yang halal dan berkah ya Allah, agar sama-sama semua bisa hijrah, baik nasabah maupun dari penagihnya sama-sama untuk hijrah dan keluar dari seluruh yang terkait dengan riba pinjaman online dan riba-riba lainnya. Ya Allah, berkahi seluruh usaha, pekerjaan, apapun yang kami kerjakan ya Allah, berikan semuanya kemudahan, keberhasilan, dan berikan juga kami kesehatan yang terbaik agar mampu memaksimalkan diri untuk menjemput rezekimu yang halal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kawan-kawan, mudah-mudahan semua doa kita diijabah dan mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan atas setiap usaha, pekerjaan, dan aktivitas yang akan kita kerjakan. Oke teman-teman, ya kita akan buka apa tema yang akan kita bawakan, yaitu banyak sekali sekarang perampingan yang terjadi untuk para DC penagih ya, penagih pinjaman online ini. Jadi pinjaman legal ini sudah banyak terampingkan ya. Ini saya dapat beritanya dari CNN Indonesia, dan disinilah ya mudah-mudahan awal yang terbaik, awal yang baik. Bagaimana ini para DC ini mudah-mudahan dengan cara dirampingkan seperti ini, DC-DC ini atau penagih-penagih ini bisa menemukan kembali pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan yang saat ini mereka tekuni dan mereka jalani sebagai cara untuk meraih rezeki atau untuk menghidupi keluarganya. Yuk kita baca ya. Ini saya dapatkan dari CNN Indonesia. Nah, ini saya akan bacakan, nanti saya juga akan taruh untuk linknya di kolom deskripsi biar kalian bisa membaca secara lengkap ya. Jadi di sini judulnya besar pasak dari tiang, perusahaan pinjol rugi 114 miliar. Perusahaan finansial teknologi, fintech atau pinjaman online pinjol mencatat kerugian hingga 114,08 miliar pada Juli 2022. Kerugian ini menciut dibanding bulan sebelumnya, yakni 116 miliar, 116,75 miliar. Namun berdasarkan statistik Otoritas Jasa Keuangan OJK, kerugian perusahaan pinjol ini makin besar dibanding awal-awal tahun. Seperti Januari 2022 yang rugi 7,42 miliar, Februari rugi 5,29 miliar, dan Maret rugi 21,68 miliar. Kerugian perusahaan pinjol dikarenakan beban operasional yang tinggi. Ibarat kata besar pasak daripada tiang. Beban operasional perusahaan pinjol mencapai 4,69 triliun per Juli 2022. Sementara pendapatan operasionalnya hanya 4,61 triliun. Nah, bisa dibayangkan ya, ini bebannya. Beban yang harus mereka keluarkan, beban operasional itu diantaranya, beban operasional itu untuk menggaji karyawannya. Jika dirinci, beban ketenaga kerjaan sebesar 1,21 triliun. Jumlah beban ketenaga kerjaan ini naik nyaris 9 kali lipat dibandingkan Januari 2022 yang hanya sebesar 154,47 miliar. Nah, ya saya stop sampai di sini. Kalian bisa baca ya. Ini saya garis bawahi, saya tampilkan ya. Ini tampilkan beritanya, yaitu jika dirinci beban ketenaga kerjaan sebesar 1,21 triliun. Jumlah beban ketenaga kerjaan ini naik nyaris 9 kali lipat dibandingkan Januari 2022 yang hanya sebesar 154,47 miliar. Berarti ini beban dari tenaga kerja, yaitu beban karyawan. Karyawan yang direkrut oleh pinjol legal ini yang mengakibatkan beban yang tinggi, beban operasional yang tinggi. Dari beban karyawan saja ya, ini 1,21 triliun. Wow, jumlah yang besar, triliun. Yang biasanya di Januari saja beban ini hanya 150-an miliar. Ini triliun, bicara sudah triliun, sudah T. Nah, makanya tadi saya bilang judulnya, ini pasti banyak sekali nanti pemangkasan-pemangkasan yang terjadi terhadap para DC ini. Kalian sudah lihat kan sekarang kan, bagaimana ini para DC sudah mulai cara-cara penagihannya yang tidak lagi
memandang SOP, tidak lagi sesuai dengan regulasi. Mereka seenaknya menagih, bahkan para penagih ini tidak dilengkapi dengan kelengkapan yang seharusnya dibawa oleh seorang juru tagih. Sekarang mereka sudah kalang kabut. Kalang kabut akan dipangkas. Siapa yang akan dipangkas duluan? Paling seperti itu. Di perusahaan pinjol ini siapa yang akan dirampingkan? Siapa yang akan dipangkas? Siapa yang akan di-PHK? Seperti itu kawan-kawan. Ya makanya saya sangat miris sekali kalau ngelihat cara-cara kerja daripada si DC ini sudah di luar batas. Padahal mereka tuh ya dengan cara-cara mengancam justru ini sangat mengkhawatirkan bagi perusahaan. Perusahaan itu salah memberikan pekerjaan, memberikan job kepada mereka. Harusnya perusahaan itu sebelum memberikan job penagihan, perusahaan harus membekali mereka dengan ilmu, dengan teknik dan cara menagih, harus lolos dari uji sertifikasi profesi penagihan. Seharusnya seperti itu agar tidak menimbulkan banyak kerugian, tidak membuang-buang kos yang begitu besar, beban-beban biaya yang diberikan kepada para DC, diberikan kepada para telemarketing, diberikan kepada staf-staf karyawan lainnya tidak mubazir. Ini terjadi karena banyak nasabah sudah terlukai hatinya, nasabah sudah sakit hati, nasabah sudah tidak mau lagi membayar karena kelakuan DC ini. Pertama, di hari pertama saja sebelum jatuh tempo, mereka sudah kasak-kusuk menagih. Jatuh tempo pertama atau H+1 saja, mereka sudah menagih sebegitu parahnya, sebegitu liar dan buasnya. Nasabah sampai ketakutan, bahkan diantaranya sudah dihubungi kontak darurat. Sekarang siapa yang mau bayar? Nasabah diperlakukan semena-mena seperti itu, sudah dipermalukan, disebar kontaknya ke kontak darurat, disebarkan utang-utangnya ke kontak darurat, ke emergency call, atau di luar dari kontak darurat. Siapa yang mau bayar kalau begitu? Yang salah adalah perusahaan pinjolnya yang mencetak atau mempekerjakan karyawan-karyawan bagian penagihan seperti ini. Akhirnya yang terjadi, mereka menjadi beban operasional perusahaan dan mereka lah yang menjadi penyebab kerugian tersebut. Harusnya ini bisa diminimalisir kalau mereka berlaku secara sesuai dengan aturan SOP yang berlaku, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mereka nagihnya baik-baik, mereka cara memperingatinya sesuai dengan SOP, dengan surat peringatan tertulis 1, 2, 3, bukan dengan cara memaki-maki. Sekarang banyak sekali maki-maki yang terjadi, yang diterima via WhatsApp, belum apa-apa, baru jatuh tempo hari pertama saja udah, "Hei maling, hei bangsat, bayar lu, maling uang perusahaan." Siapa yang mau bayar dengan cara-cara begitu? Siapa coba? Ya sekarang yang terjadi adalah kalian kena getahnya sendiri. Perusahaan tidak mau tahu. Anda tidak performance, Anda tidak produktivitasnya kurang baik, ya kami potong, kami penggal, karena Anda adalah beban dari perusahaan. Perusahaan nggak mau tahu. Sekarang sok-sok banget gitu, jagoan sekali para DC itu dengan cara memaki-maki nasabah, padahal bukan uang mereka loh. Mereka itu hanya kuli, tapi mereka sudah berani memaki-maki nasabah. Padahal nasabah itu ada di antaranya yang niat pengen bayar tadinya ya, tapi dengan cara seperti itu mereka malah jadi malas untuk melakukan pembayaran. Mereka memaki-maki seolah-olah gua yang punya duit gitu kan. Kembalikan duit gua gitu kan. Kalau yang nagihnya owner atau komisaris yang punya perusahaan, yang punya duitnya, masih masuk akal kali ya. Maki-maki nasabah seperti itu masih masuk akal, walaupun tidak logis dan tidak boleh ya. Tapi masih masuklah di akal logika kita. Tapi ini yang maki-maki des, uang itu udah kayak milik dia sendiri ya. Maki-maki nasabah seenaknya dengan kata-kata binatang dan kata-kata yang kasar. Apa yang dia lakukan itu sebenarnya salah. Memaki-maki kalian, mengintimidasi kalian, melakukan teror pada kalian, justru imbasnya itu ke mereka sendiri. Perusahaan jadi merugi. Karena apa? Tadi besar pasak daripada tiang. Menggaji karyawan, menggaji DC, menggaji staf-staf lainnya, yang akhirnya tidak efektif. Dari menggaji sebegitu besar, sebegitu banyak SDM yang direkrut, yang diciptakan, yang sudah diambil untuk dipersiapkan menagih, ternyata tidak balance dengan pengeluaran. Ya, itu yang terjadi. Ini faktanya dan ini sudah diberitakan oleh CNN Indonesia. Nah, kawan-kawan, ya itu yang mau saya sampaikan. Sekali lagi, kalian jangan pernah takut dengan hal-hal intimidasi. Apapun yang terjadi saat ini adalah konsekuensi dari Anda mengambil utang, dari Anda melakukan pinjaman online. Ini kan sudah ditakar sebelumnya dan ini sudah Anda prediksi bahwa ini akan terjadi kalau saya gagal bayar. Sekarang jangan lagi teriak-teriak. Anda gagal bayar, Anda dicaci maki, Anda diintimidasi. Sudah saya kasih tahu, jangan direspon. Nggak usah direspon.
respon dan nggak usah dibalas. Kalau kalian sekarang respon, kalian balas, lalu tiba-tiba ada rentetan di kemudian hari, telepon makin menggila, WA, SMS makin parah lagi, terornya makin menjadi-jadi, ya sudah, Anda salah sendiri. Kenapa Anda balas? Kenapa Anda respon? Nah, di sanalah ketika Anda respon, ada kemungkinan besar si pihak dari DC ini akan terus-menerus menghubungi Anda. Karena Anda berarti memang nomornya aktif. Pertama. Kedua, berarti nomor tersebut merespon. Kalau misalnya nomor tersebut tidak ada respon, tidak ada jawaban, tidak diangkat teleponnya, kemungkinan besar akan disimpan terlebih dahulu nomor tersebut untuk tidak dihubungi dalam beberapa saat atau beberapa waktu. Tapi yang dihubungi dan giat untuk dilakukan teror itu adalah nomor-nomor yang aktif, nomor-nomor yang merespon, nomor-nomor telepon yang menjawab segala macam bentuk SMS dan WhatsApp. Nah ya, pertimbangkan. Apa yang sudah saya sarankan, silahkan jalankan. Ada beberapa teman-teman yang sudah saya jalankan jangan merespon, tapi tetap merespon. Akhirnya ketika sudah berbalas pantun dengan DC, sudah terus-menerus merespon, akhirnya balik bertanya ke saya, Pak Jamal, ini saya sudah jawab ya, sudah menjawab semua WA yang dilakukan oleh DC ke saya sudah jawab loh Pak, saya udah bilang nggak punya duit Pak, mohon maaf dan sebagainya. Lah, sekarang saya sudah sarankan jangan merespon, sekarang Anda jawab, ya sudah mau apa lagi, saya nggak bisa membantu kalian. Apa yang harus saya katakan lagi? Sementara kalian saya sarankan, tapi kalian tidak melakukan. Ya teman-teman, saya bicara seperti ini karena pengalaman, karena tahu seperti apa sih pekerjaan dan cara kerja dari DC ini, dari para penagih ini. Jadi ya jangan coba-coba lah ya, jangan coba-coba. Tapi kalau kalian mau coba-coba, ya monggo silakan. Kalau kalian merasa bahwa, Pak saya kan balas itu karena merasa tidak enak Pak, saya pernah ngambil uang, jadi saya hanya sekali aja saya bilang mohon maaf, ya itu terserah kalian. Semuanya terserah kalian. Saya hanya memberikan cara dan tekniknya. Selepasnya kalau kalian memang mau mencoba dengan cara-cara yang lain, silahkan ya. Saya tidak pernah melarang. Dan kita berharap banyak ya, kita berdoa ya untuk seluruh karyawan, khususnya bagian penagihan atau DC ya, DC pinjaman online ini, ketika sudah diakhiri, diterminate oleh pihak dari pinjaman online ini dan berhenti dari pekerjaan sebagai DC, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan pekerjaan yang baik. Mudah-mudahan DC ini segera hijrah. Mudah-mudahan DC ini diberi hidayah untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, pekerjaan yang layak, pekerjaan yang terbaik, bukan pekerjaan nagih-nagih, bukan mendapatkan uang dengan cara-cara yang tidak layak seperti ini, dengan cara-cara menteror, dengan cara-cara mengintimidasi, cara-cara ngomelin orang baru dapat duit, itu sebenarnya cara-cara yang tidak baik. Dan mudah-mudahan saya berdoa selalu, dan kita doakan sama-sama agar para DC ini sesegera mungkin dipertemukan dengan pekerjaan yang terbaik, bukan pekerjaan ada dalam lingkaran setan riba pinjaman online ini ya. Mudah-mudahan kita aminkan ya, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kita sudahi saja video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua, dan mudah-mudahan kalian yang saat ini masih terjerat dengan riba pinjaman online sesegera mungkin untuk tobat ya, dan jangan sekali-kali lagi masuk dalam lingkaran riba pinjaman online atau riba-riba lainnya. Dan kawan-kawan yang belum pernah masuk dalam jeratan riba pinjaman online, jangan kawan, jangan pernah mau masuk. Seapapun Anda butuhnya, bagaimanapun Anda sulitnya, bagaimanapun hidup susah, jangan pernah minjol, jangan pernah masuk ke lingkaran riba pinjol. Ingat, bahayanya sudah banyak terjadi. Bahkan yang bunuh diri, mengakhiri hidupnya saja kemarin sudah berapa kali diberitakan. Bahkan sudah beberapa orang yang mengalami hal seperti ini, diteror, tidak sanggup, akhirnya bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari hal seperti itu, dan semoga kita diberikan kekuatan untuk saat ini menjalani berbagai macam musibah ya, musibah, diteror, dipermalukan, itu musibah dan teguran dari Allah. Oke teman-teman semua, terima kasih. Kita akhiri saja dengan doa, mudah-mudahan semua keberkahan menyertai kita semua. Yuk kita mulai berdoa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah.
Ampuni kami ya Allah, tobatkan kami, hijrahkan kami ya Allah. Berikan kami keistiqomahan untuk segera mungkin meninggalkan riba pinjaman online dan riba-riba lainnya ya Allah. Berkahi kami, seluruh hidup kami, seluruh kehidupan kami, seluruh rezeki kami ya Allah. Berkahi semuanya, berikan kami kemudahan atas setiap usaha, pekerjaan, apapun aktivitas untuk menjemput rezekimu yang halal ya Allah. Berikan semuanya kemudahan dan kelancaran, dan berikan juga keberhasilan ya Allah. Dan berikan kami kesehatan yang paripurna, kesehatan yang baik ya Allah, untuk kami bisa menjemput rezekimu yang halal dengan maksimal. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kawan-kawan, mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita semua. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada dalam video ini lisan-lisan saya yang keluar yang tidak menyenangkan buat kalian, kurang mengenakan buat kalian, menyakiti perasaan kalian, mohon dimaafkan ya kawan-kawan semua, karena kesalahan dan kehilapan hanyalah milik manusia semata dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Keep strong, stay strong. Jangan lupa tetap fokus untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo!